Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo book lovers, jumpa lagi dengan saya Bang Irwan dalam channel kita Bicara Buku. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai mereview satu buku andalan yang luar biasa pada hari ini, saya sarankan Anda untuk subscribe channel ini, like and share kepada sebanyak mungkin sahabat Anda, karena channel ini tentu saja tidak akan membuat Anda rugi, tetapi akan memberikan lebih banyak keuntungan kepada kita. Paling tidak kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dan informasi-informasi terbaru dari buku-buku keren yang sedang beredar di dunia perbukuan. Sahabat sekalian, hari ini saya akan mereview sebuah buku yang ditulis oleh seorang profesor, guru besar arsitektur Universitas Diponegoro, yaitu Prof. Eko Budi Harjo. Beliau telah menulis banyak sekali buku, terutama di bidang penataan ruang, arsitektur, dan juga perencanaan perkotaan. Dan kebetulan ini juga adalah disiplin ilmu saya, sehingga saya begitu tertarik dengan apa yang ditulis oleh Profesor Budi Harjo dalam buku ini, yaitu Reformasi Perkotaan, dengan judul kecil Mencegah Wilayah Urban Menjadi Human Zoo atau Kebun Binatang Manusia. Sahabat sekalian, seperti yang dituliskan oleh Prof. Eko sendiri dalam buku ini, bahwa yang paling cocok untuk membaca buku ini adalah para stakeholders, para pemangku kepentingan di bidang perencanaan perkotaan. Mungkin salah satu yang up to date saat ini kita hadapi adalah pemilihan kepala daerah, terutama pemilihan calon-calon wali kota. Dan sahabat sekalian, salah satu cara Anda atau kita semua untuk mengetahui apakah para calon wali kota yang akan memimpin kota kita itu layak atau tidak adalah dengan menguji pengetahuan mereka terhadap masalah perkotaan. Dan menurut saya buku ini adalah salah satu buku referensi yang wajib dibaca oleh para calon-calon wali kota, karena di sini Anda akan mendapatkan banyak sekali isu-isu yang kontemporer terkait perkotaan, dan pada dasarnya sebenarnya masalah perkotaan ini adalah masalah berulang, sehingga sebenarnya ada banyak cara untuk Anda, banyak ide untuk Anda sampaikan sebagai bagian dari visi Anda terhadap masyarakat perkotaan yang akan Anda pimpin. Nah, sahabat sekalian, di samping itu juga buku ini sangat cocok untuk para stakeholder, anggota DPRD, kemudian birokrasi perkotaan, dan juga yang tak kalah penting adalah kita masyarakat, karena sering sekali justru dampak dari persoalan perkotaan yang tidak selesai itu adalah kita masyarakat umum. Dan karena kita tidak mengetahui bagaimana hal ihwal perkotaan itu, apa yang salah dengan kota kita, sering sekali kita hanya duduk dalam posisi pasrah atau mengomel atau marah-marah atau mengutuki para pemimpin kita, dan justru tidak memberikan ide-ide solutif. Nah, sahabat sekalian, buku Prof. Eko Budi Harjo ini adalah salah satu buku yang akan memberikan Anda banyak sekali wawasan-wawasan dan juga solusi-solusi praktis bagaimana kita menyelesaikan persoalan perkotaan kita. Baik sahabat sekalian, pada dasarnya buku ini adalah kumpulan tulisan dari Prof. Eko Budi Harjo di Harian Kompas, dan karena itu temanya mungkin menyesuaikan dengan pikiran atau persoalan-persoalan yang muncul waktu itu, dan ini beberapa puluh tahun yang lalu ya. Tetapi masalah perkotaan itu kan selalu berulang dan hampir sama. Nah sahabat sekalian, karena itu pada prinsipnya saya akan mencoba untuk mengulas bagaimana cara pandang Prof. Eko Budi Harjo di dalam masalah perkotaan ini, dan itu yang akan mengilhami sebagian besar dari tulisan-tulisan beliau yang nantinya akan mengangkat kasus-kasus, tetapi akan relevan dengan 10 poin yang beliau sebut sebagai 10 commandment atau 10 perintah paling tidak dalam dunia perkotaan yang para perencana, para pemimpinan politik, pembuat kebijakan di DPRD dan juga masyarakat perkotaan harus tahu. Nah, yang pertama dalam buku ini Profesor Eko Budi Harjo menjelaskan tentang apa sih persoalan perkotaan itu. Sebenarnya persoalan perkotaan itu, kata beliau, adalah sesuatu yang disebut sebagai ecological suicide atau bunuh diri ekologis, atau urban suicide atau bunuh diri perkotaan. Kenapa? Karena sebagian besar kota kita saat ini tumbuh dan mengarah kepada menghancurkan kota mereka sendiri, karena salah satu faktor yang sangat mempengaruhi arah perkotaan ini tidak jelas dan mengarah kepada sesuatu yang menghancurkan perkotaan itu sendiri sebagai sebuah permukiman dan sebagai sebuah pusat kebudayaan adalah
Karena umumnya kota-kota di dunia dan juga termasuk di Indonesia tumbuh dan berkembang tanpa rencana atau tidak mengikuti dokumen rencana yang sudah ada seperti rencana tata ruang wilayah. Dan sahabat sekalian, menurut Prof. Eko Budi Harjo, karena ada dua faktor yang begitu kuat menyebabkannya, yaitu kota kita tumbuh didorong oleh para pemilik modal yang tentu saja orientasinya adalah keuntungan, sehingga masalah kesesuaian dengan master plan, perencanaan perkotaan, RTW segala macam itu adalah sesuatu yang tidak menjadi penting bagi mereka. Dan dia bertemu dengan para politisi yang memegang jabatan yang kemudian sangat pragmatis dan juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana mengelola perkotaan, sehingga yang menjadi prinsip bagi mereka adalah kebutuhan jangka pendek. Jadi mereka tidak berpikir jangka panjang. Jika ada pekerjaan proyek investasi yang masuk hari ini, kenapa harus ditunda sampai 5 tahun yang akan datang? Dan mereka tidak terlalu peduli apakah perencanaan itu sesuai dengan master plan kota atau tidak. Nah, sahabat sekalian, inilah faktor yang membuat kota-kota kita tumbuh dan sedang berjalan menuju ke arah bunuh diri ekologis dan juga bunuh diri perkotaan. Nah, sahabat sekalian, dengan demikian, karena ini adalah masalah umum perkotaan bukan hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia, dan dalam konteks Indonesia tentu saja kita menghadapi persoalan yang berulang setiap tahun. Kota-kota kita, terutama persoalan banjir, persoalan permukiman, persoalan urban sprawl, kekumuhan, pengangguran, dan juga persampahan. Ini adalah masalah-masalah yang berulang yang sebenarnya problemnya adalah karena kita tumbuh dengan tidak terkendali, sehingga masalah-masalah itu sekarang ada dan kita sekarang bingung bagaimana menyelesaikannya. Nah, sahabat sekalian, karena itu dalam buku ini Prof. Eko Budi Harjo menjelaskan konsep tentang ABCDE perkotaan. Apa itu? Yaitu A adalah action, kemudian B adalah for better, kemudian C adalah city, by D adalah developing, dan E adalah 5E, dan kemudian beliau kembangkan menjadi 10E. Nah, sahabat sekalian, dari keseluruhan tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini terinspirasi atau terwarnai oleh 10 konsep atau 10 commandment E ini, atau E10, atau yang pada awalnya cuma E5 dikembangkan oleh beliau menjadi E10. Nah, saya akan menjelaskan poin-poin itu dan nanti Anda akan mendapatkan ketika membaca buku ini bahwa 10 poin itulah yang menginspirasi sebagian besar isi buku ini tentang bagaimana menyelesaikan persoalan perkotaan. Poin yang pertama dari sebuah konsep perkotaan adalah employment atau lapangan kerja. Bahwa sebuah perkotaan harus memastikan ketersediaan lapangan kerja bagi para penduduknya. Karena sahabat sekalian, kita tahu bahwa salah satu faktor pemicu munculnya wilayah urban atau perkotaan itu adalah karena keinginan orang untuk mendapatkan penghidupan yang jauh lebih layak dibandingkan ketika mereka hidup di desa-desa. Dan sahabat sekalian, kita tahu bahwa sekarang setengah dari penduduk bumi kita ini telah tinggal di perkotaan, dan ini akan meningkat jauh lebih banyak lagi di masa depan. Beberapa tahun yang akan datang, jumlah orang yang hidup di perkotaan mungkin akan mencapai 70-75%. Dan karena itu, agar masalah perkotaan berupa kekumuhan, urban sprawl, kemudian ketidakteraturan penataan land use, penggunaan lahan, dan juga bagaimana kita saksikan sungai-sungai dan juga fasilitas-fasilitas publik kemudian menjadi tempat permukiman yang tidak tertata sedemikian rupa, bahkan banyak yang merupakan pemukiman liar karena masalah perekonomian dihadapi oleh masyarakatnya. Karena itu sahabat sekalian, orientasi pertumbuhan perkotaan salah satunya adalah memastikan bahwa ada lapangan kerja yang tumbuh, bahwa setiap kali ada investasi yang masuk itu selalu kaitannya dengan bagaimana orang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan memungkinkan untuk hidup secara nyaman dan bahagia di wilayah perkotaan itu. Jadi ini adalah faktor ekonomi dari sebuah perkotaan. Yang kedua sahabat sekalian adalah environmental atau lingkungan, dan tentu saja sebagian besar persoalan perkotaan kita, terutama banjir, ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi karena kita tumbuh tidak terkendali, akhirnya pada awalnya wilayah yang membagi antara ruang manusia dan ruang air misalnya dalam porsi yang begitu seimbang, begitu manusia
datang dan bertumbuh semakin banyak. Akhirnya ruang-ruang yang pada awalnya merupakan ruang air kemudian dibangun dan kemudian menjadi ruang beton dan dijadikan sebagai pusat aktivitas kita. Masalahnya adalah, kata para ahli, karena kita tidak memahami air, kita tidak mengerti air, dan kita tidak menyisakan ruang untuk air, sehingga akhirnya adalah ketika terjadi hujan dan debit air berlebihan, maka jadilah ruang-ruang manusia ini diambil alih kembali oleh air karena itu adalah tempat mereka. Nah, sahabat sekalian, ini menunjukkan bahwa betapa pembangunan kita tidak berorientasi kepada lingkungan. Dan kemudian bukan hanya persoalan banjir, kita juga menghadapi persoalan kurangnya RTH. Banjir selain karena saluran-saluran atau jalur-jalur dan tempat-tempat serapan air itu kita tutup dengan beton, kita juga mengalami persoalan karena kita menebang semua pohon-pohon, dan amanat pemerintah untuk membuat satu daerah memiliki ruang terbuka hijau 30%, rasa-rasanya di banyak kota bahkan ini tidak terpenuhi. Nah, sahabat sekalian, sehingga ini menjadi satu persoalan karena begitu ada jumlah debit air yang turun baik dari curah hujan maupun dari kiriman dari tempat yang lebih tinggi, kemudian tidak ada lagi akar-akar atau pohon-pohon yang akan menahan lajunya, sehingga kita bisa saksikan bagaimana di perkotaan juga seperti terjadi di Jawa Barat dan di Jakarta beberapa waktu yang lalu, di mana kekuatan kecepatan air menjadi begitu dahsyat sehingga mampu menghilangkan rumah dan juga menyeret kendaraan-kendaraan yang berat seperti mobil. Nah, sahabat sekalian, ini adalah problem-problem pembangunan yang tidak menggunakan lingkungan sebagai salah satu faktor di dalam pertumbuhannya, sehingga semua tempat yang awalnya menjadi ruang terbuka hijau kemudian diganti dengan bangunan-bangunan komersil. Kita tidak memiliki taman-taman, kemudian sungai-sungai kita tidak lagi besar. Padahal kalau Anda ke daerah-daerah di Eropa, misalnya di Belanda, salah satu rekomendasi untuk menangani banjir adalah berikan hak ruang air itu, misalnya sungai-sungai itu diperlebar sehingga ini membuat volume air yang masuk ke perkotaan bisa ditampung dan kemudian bisa dialirkan ke laut. Nah, sahabat sekalian, jadi karena kita tidak berorientasi lingkungan dalam pembangunan kota, akhirnya kita sendiri yang merasakan dampak dan akibatnya. Yang ketiga, sahabat sekalian, adalah engagement. Ini adalah sebuah prinsip pembangunan kota di mana ketika sebuah pemerintahan, seorang wali kota membangun kotanya tanpa melibatkan masyarakatnya, maka dia hampir pasti akan mengalami kegagalan. Sahabat sekalian, kota sebagai sebuah habitat, sebagai sebuah pusat kebudayaan adalah tanggung jawab bersama, dan karena itu sangat tidak memungkinkan hanya dikelola atau hanya yang bertanggung jawab hanya pemerintahnya, tetapi pemerintah harus mendorong atau kita semua harus merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan karena itu, contoh yang paling menarik dari bagaimana partisipasi masyarakat dilibatkan di dalam pembangunan perkotaan seperti yang dilakukan oleh Jamie Lerner di kota Curitiba di Brasil, adalah sebuah kota percontohan dari perkotaan yang begitu kumuh dan berubah menjadi sebuah kota terbaik di dunia waktu itu. Sang wali kota berhasil melibatkan masyarakatnya di dalam pembangunan perkotaan. Jadi misalnya masalah persampahan, Anda harus tahu bahwa masalah persampahan ini adalah masalah budaya. Kalau Anda tidak merubah budaya masyarakat Anda, maka Anda akan terus mengalami masalah persampahan ini. Yang menarik dari seorang Jamie Lerner adalah ketika beliau melakukan kampanye tentang pemisahan sampah itu justru tidak dilakukan dimulai dari masyarakat dewasa atau orang tua. Justru kampanye besar-besaran dilakukan kepada anak-anak sekolah. Dan Anda tahu, justru anak-anak sekolah inilah yang mengajarkan kepada orang tua mereka. Dan itu begitu efektif sehingga menyebabkan mereka mampu melakukan pengendalian terhadap sampah dalam jumlah yang sangat masif. Dan Anda tahu, sahabat sekalian, masyarakat dilibatkan dengan cara menukar sampah dengan makanan ataupun kupon transportasi. Dan ini membuat semua orang bersuka cita karena hanya dengan melakukan sebuah pekerjaan yang seharusnya memang mereka lakukan, dengan memilah sampah sampah yang masih bisa didaur ulang dengan yang tidak, mereka kemudian mendapatkan satu benefit, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi mereka.
Ini sahabat sekalian adalah salah satu contoh bagaimana sebuah pemerintahan perkotaan mampu melibatkan masyarakatnya atau melakukan engagement terhadap pertumbuhan perkotaan.